Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-35, ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15. Oleh sebab engkau mengatakan, kedua bangsa itu dan kedua negeri itu akan menjadi milikku, dan kita akan memilikinya. Sebetulnya Tuhan ada di situ. Oleh sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan mereka dalam murkamu dan cemburumu, yang timbul dari kebencianmu terhadap mereka. Dan aku akan menyatakan diri kepadamu pada saat aku menghakimi engkau. Dan engkau akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, mendengar segala penistaanmu yang kau ucapkan melawan gunung-gunung Israel yang demikian. Gunung-gunung itu sudah menjadi sunyi sepi dan diserahkan kepada kita menjadi makanan kita. Dengan demikian kamu membesarkan dirimu terhadap aku di dalam ucapanmu, dan banyak sekali kata-katamu terhadap aku. Aku mendengarnya. Beginilah firman Tuhan Allah. Seluruh bumi akan bersukacita pada saat aku menjadikan engkau sunyi sepi. Seperti engkau bersukacita mengenai milik pusaka kaum Israel yang sudah menjadi sunyi sepi. Demikianlah akan kulakukan terhadap engkau. Engkau akan menjadi sunyi sepi, hai pegunungan Seir, dan engkau segenap Edom dalam keseluruhanmu. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bagi setiap Anda yang tumbuh besar dan menyukai film-film kartun dari dunia barat, pasti sudah cukup akrab dengan penggambaran para tokoh yang kental dengan efek-efek tertentu untuk menekankan sebuah kondisi perasaan atau situasi yang dimaksud. Misalnya, pada saat salah satu tokoh kartun merasa sedih, ia digambarkan mengeluarkan air mata yang begitu deras hingga seperti aliran air yang dipompa menggunakan mesin. Ada juga penggunaan sepasang tanduk di atas kepala sang tokoh pada saat ia sedang merancang strategi buruk. Tanduk itu digunakan untuk menggambarkan karakter jahat pada dirinya. Di dalam teori komunikasi, dikenal pula sebuah konsep yang menunjukkan gambaran buruk pada diri seseorang, yakni konsep horn effect atau efek tanduk, yakni cara pandang yang bias dari seseorang terhadap orang lain yang dianggap buruk. Intinya, seseorang yang sudah terjebak pada horn effect akan mengalami kesulitan dalam memberikan penilaian yang objektif terhadap orang lain. Seseorang yang dipandang dengan menggunakan horn effect, sebaik apapun ia berperilaku, akan terus dianggap sebagai pribadi yang buruk dan jahat. Nampaknya, orang Edom pun sudah menyikapi orang Israel dalam jerat horn effect. Inilah yang membuat mereka memperlakukan bangsa saudaranya itu dalam kebencian yang tiada akhir. Bahkan saking buruknya orang Israel di mata orang Edom, mereka sudah tidak lagi menyadari dan memedulikan kehadiran Tuhan yang ada di tengah-tengah Israel. Di hadapan dan menurut pandangan orang Edom, seluruh orang Israel serta wilayah orang Israel adalah keburukan. Mereka, orang Edom, sudah tidak lagi dapat menyikapi keberadaan orang Israel secara sehat dan objektif. Alhasil mereka pun sudah tidak dapat melihat dan menghargai keberadaan Tuhan yang ada di tengah Israel. Cara pandang bias seperti horn effect selalu akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sebuah perilaku yang dihasilkan oleh penilaian yang timpang dan tidak sehat pun hanya akan mempersulit kita sebagai umat percaya untuk menjadi saluran berkat Tuhan melalui tingkah laku terhadap sesama. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada hari ini menjadi sebuah ajakan bagi kita untuk membentuk cara pandang dan sikap yang objektif yang tidak timpang terhadap sesama. Hal ini dibutuhkan agar kita sungguh-sungguh mampu menjadi saluran berkat yang menghadirkan damai sejahtera Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Sahabat Alkitab, kita perlu mengakui bahwa cara pandang yang bias, yang merendahkan orang lain, yang tidak sehat, hanya karena dipengaruhi oleh kebencian yang bahkan tak beralasan, itu justru menjadi penghambat bagi kita untuk menjadi saluran berkat, memperilaku yang baik, yang membangun orang lain. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali entah sadar maupun tidak sadar kami memperlakukan orang lain dalam cara yang tidak baik. Hal itu seringkali juga dipengaruhi disebabkan oleh cara pandang kami yang sudah timpang, yang tidak lagi sehat dalam menilai orang lain. Kami seringkali juga dipengaruhi oleh penilaian yang terlalu cepat, bahkan kebencian yang tak beralasan. Tolong kami Tuhan untuk memiliki cara pandang yang sehat, berperilaku yang sehat terhadap orang lain,
sehingga kami mampu menjadi saluran berkat melalui setiap perilaku dan tingkah laku kami terhadap orang lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.